Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan pada malam hari ini. Kita kembali dalam persekutuan doa Rabu. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan hari-hari yang kita lalui bersamanya. Sungguh indah, mulia nama-Mu Tuhan. Kita mengangkat pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa di malam hari ini. Hari-hari yang kami lalui bersamamu ya Bapa, sungguh indah kami rasakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan sertai kami dalam ibadah ini, agar firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Sorgawi. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun saya akan baca ayat yang ke-18 saja. Demikian firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhan yang menyatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita adalah Maria atau kita menempatkan diri kita sebagai Maria, bagaimana perasaan kita pada minggu pagi itu? Kita datang ke kubur Yesus dengan perasaan sedih, itu pasti. Karena Yesus baru saja meninggal dan itu merupakan satu rasa duka, rasa kehilangan. Luka dan duka masih melekat dalam pikiran dan perasaan kita ketika menyaksikan kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, di sini kita melihat bagaimana Maria berniat atau bermaksud datang ke kubur Yesus untuk apa? Untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak saja memberikan rempah-rempah tetapi meratapi Yesus. Namun di sini kita melihat Maria sangat terkejut. Karena apa? Ketika dia sampai di kubur itu, dia melihat batu penutup pintu kubur Tuhan Yesus itu sudah terbuka. Nah, dalam pikiran Maria, ada apa lagi ini? Ada apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Oleh sebab itu dia cepat-cepat masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Dugaan Maria tepat. Mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecurigaan pertama Maria, pasti mayat Tuhan Yesus ini sudah dicuri atau diambil orang, dipindahkan ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, di situ kita melihat Maria menangis dan kedua malaikat itu bertanya kepadanya. Itu dalam ayat yang ke-13. Dikatakan, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat satu kesedihan yang dialami oleh Maria. Tuhan Yesus mati, mau pergi kasih rempah-rempah, tidak ada lagi dalam kuburnya. Masih dalam kesedihan, kegalauan, dan juga bingung akan hal itu. Muncul orang yang ketiga. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat ada satu orang. Dan orang tersebut bertanya kepada Maria,
"Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Nah, Maria menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah penunggu taman. Lalu Maria bertanya kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil, akan Tuhan Yesus katakanlah di mana Tuhan menempatkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria tidak menyadari bahwa yang di depan dia itu, di mana dia sedang bercakap-cakap itu adalah Tuhan Yesus. Maria tidak bisa membedakan tukang taman dengan Tuhan Yesus. Namun Maria baru sadar ketika Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria. Itu kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-16. Bagaimana di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini rupanya suara Tuhan Yesus memanggil Maria sangat istimewa. Sehingga dengan cara itu Maria tahu, Maria baru kenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan, "Maria," dan akhirnya Maria berkata, "Rabuni," ya, artinya guru. Ketika Maria mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus, perasaannya langsung berubah. Yang awalnya sedih, galau, bingung, dan mungkin punya rasa takut juga, menjadi berubah. Ada sukacita, merasakan tenang, merasakan bahagia, karena dia langsung melihat bahwa yang dia temui, yang sedang bercakap-cakap dengan dia itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang tadinya kehilangan harapan menjadi bersemangat lagi, punya harapan lagi. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui peristiwa kebangkitan ini kita diingatkan kembali akan perjumpaan pertama kita dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang menjamah hati kita sehingga pikiran dan perasaan kita berpaling kepada kebenaran. Perjumpaan yang menyelamatkan dan bisa mengubahkan kehidupan kita menjadi baru bersama dengan Tuhan. Yang tadinya gelap, bersama dengan Tuhan kita disinari oleh kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup. Maria yang tadinya sedih, bingung dengan kehilangan sosok pribadi Tuhan Yesus, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia begitu semangat, dia begitu bersukacita, punya pengharapan. Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kami dalam situasi saat ini yang begitu menyedihkan, mungkin membingungkan, tapi Tuhan tolong kami boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus. Tuhan boleh terus mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh dapat menjadi berkat bagi orang tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati.